Sahabat terkasih, kita dapat mengasihi Allah dan sesama kita bukan karena kebaikan hati kita. Akan tetapi Tuhan Allah Bapa kita sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang indah ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena itu, marilah kita datang bersujud, menyembah, beribadah, berdoa, bersyukur dan memuji untuk kemuliaan nama-Nya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Kita sudah saksikan di video pembuka ini bagaimana Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Iya, sangat mengasihi kita bahkan ya. Dan menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus anaknya ya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Iya, nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya melalui firman Tuhan ini kita mengalami kasih Allah dan kita dijamah oleh kasih Allah itu sendiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau lebih dahulu mengasihi kami, bukan kami. Dan Kau telah membuktikan, menunjukkan kasih-Nya kepada kami melalui kematian Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami mau terima kepenuhan kasih-Mu ini, di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dari 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation. 1 Yohanes 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu. Dia mengasihi kita lama sebelum kita mengasihi Dia. Itulah kasih-Nya, bukan kasih kita. Dia membuktikannya dengan mengutus anaknya untuk menjadi korban persembahan yang menyenangkan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, melalui renungan kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan supaya apa yang kita dengar firman Tuhan ini bisa menjadi rema di dalam jiwa kita dan di dalam roh kita. Bahwa kasih bukanlah usaha kita untuk kita dapat melakukan atau membuktikan dahulu kepada Tuhan bahwa kita sudah mengasihi Allah. Tetapi kasih adalah bagaimana kita menyadari bahwa Allah yang jauh lebih dahulu mengasihi kita sebelum kita mengasihi Allah. Jadi kebenarannya Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka definisi kasih adalah bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Artinya definisi kasih adalah kita menyadari, mengerti dan menerima dahulu bahwa keberadaan kita ini sudah dikasihi Allah. Amin. Bukan karena perbuatan kasih yang sudah kita tunjukkan kepada Allah. Amin. Kita sudah dikasihi Sudah Allah. dikasihi oleh Amin. Allah. Oleh karena itu tanpa kita lebih dahulu menyadari, mengerti dan menerima dan dipenuhi dengan kasih yang dari Allah ini, maka kita tidak akan bisa mengasihi Allah. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak dapat dan tidak tahu bagaimana seharusnya mengasihi Allah yang sebenarnya. Jadi Bapa harus menunjukkan kasih-Nya kepada kita lebih dahulu melalui Yesus. Dengan Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban yang berkenan untuk menebus kita. Dan membebaskan kita dari dosa. Supaya di dalam Yesus kita diperdamaikan dahulu dengan Bapa. Sehingga kita dapat menerima dan dipenuhi dengan kasih-Nya. Amin. Ya, kita dipenuhi dengan kasih-Nya, luar biasa ya. Sebab dosa adalah penghalang untuk kita dapat menerima kasih Bapa. Dan penghalang juga untuk kita dapat mengasihi Bapa. Jadi kebenarannya adalah kasih bukan karena kita bisa mengasihi Allah.
Tapi karena kita sudah menerima kasih Allah, maka kita mengasihi Allah sebagai respon kita kepada Allah yang telah mengasihi kita. Ilustrasinya seperti bayi ketika baru lahir. Bayi ini sama sekali tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan untuk mengasihi ibunya atau orang tuanya. Bahkan bayi sepertinya setiap hari selalu merepotkan dan sangat tergantung kepada ibunya atau orang tuanya. Iya ya, benar ya. Iya. Bayi kan nggak tahu mengasihi, malah nyusahin ya. Tapi kita happy-happy aja Tapi ya. kan sebagai orang tua happy ya. Iya, tapi karena ibunya atau orang tuanya begitu mengasihi dan menerima sepenuhnya keberadaan anaknya ini yang masih bayi, maka bayi ini setiap hari dipenuhi dengan kasih dari ibunya atau dari orang tuanya. Sehingga setelah besar, anak ini bisa mengasihi ibunya dan bisa mengasihi orang tuanya ini. Jadi kasih itu adalah respon kasih kita kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihi Allah. Sehingga ketika kita menyembah Tuhan, itu adalah sebagai bentuk respon kita kepada kasih-Nya yang begitu besar, yang mengalir dan menyirami kita dengan berlimpah. Maka melalui penyembahan kita kepada Allah, kita seperti sedang direndam dan tenggelam di dalam kasih-Nya. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah kasih Allah yang sejati. Dia tidak menuntut kita untuk mengasihi Allah, mengasihi Dia. Karena dosa membuat kita tidak dapat dan tidak mampu untuk mengasihi Allah. Oleh karena itu Allah yang berinisiatif untuk menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita. Dengan mati di kayu salib untuk menebus kita. Ketika kita masih berdosa supaya kita dapat mengasihi Allah. Iya, luar biasa ya. Luar biasa. Kita nggak akan bisa mengasihi kalau Allah tidak sendiri yang menunjukkan kasih-Nya ya. Nah sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa kasih adalah Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Supaya kita oleh kasih-Nya yang memenuhi kita ini, kita dapat mengasihi Allah sebagai respon kita kepada Allah yang sudah mengasihi kita. Jadi semakin kita menyadari bahwa kita sudah dikasihi oleh Allah, yaitu kita sudah diampuni dan diterima sebagai putra-putrinya, maka semakin besar kasih kita kepada Allah. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah isi hati dan kasih dari Bapa kita di surga. Meskipun manusia sudah jatuh dalam dosa dan dunia sudah dikuasai oleh dosa, tetapi Bapa kita tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita dan mengasihi dunia yang sudah menolak kasih Bapa. Sebab Allah adalah kasih. Artinya Allah bukan memiliki kasih, tetapi seluruh pribadi, keberadaan, dan kodratnya Allah itu adalah kasih. Jadi Allah tidak akan pernah berhenti untuk mengasihi. Semua yang keluar dan terpancar dari Allah hanya kasih, tidak ada yang lain. Bayangkan, karena Allah adalah kasih, maka Allah yang memulai dan berinisiatif untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita dan dunia dengan memberikan dan mengorbankan anaknya yang paling dikasihinya dan yang paling berharga supaya kita kembali dapat mengasihi Allah. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara
Terang Kasih. Dengan tema Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk ya. Silakan membaca. Kita membaca ya. Ini dari Enjang Marini. Ya. Shalom sahabat Terang Kasih, shalom juga ya. Shalom juga Enjang. Saya Enjang, saya punya suami yang sangat gila hormat. Di kantor saya tahu pegawai-pegawainya nurut dengan dia. Dan sifat itu terbawa sampai rumah. Kalau saya tidak nurut atau ada hal yang tidak sepaham dengan dia arogan ya. Seakan-akan katanya saya meremehkan dia. Padahal maksud saya tidak begitu. Apalagi di acara keluarga. Maunya saya bisa membanggakan dia di depan keluarga. Lama-lama perilaku ini buat saya capek. Dan akhirnya meledak. Saya pun jadi ribut dengan suami. Saya cuma ingin dia mendengarkan saya. Bukan tentang dia terus. Kalau begini ya yang saya takutkan saya bisa bercerai. Jadi mohon doanya agar saya bisa dikuatkan dan suami saya pun bisa berubah. Terima kasih. Wah Enjang, terima kasih ya untuk DM-nya. Sudah keterbukaannya ya. Dan mengungkapkan semua persoalannya. Terima kasih ya. Ya. Dalam hal ini kami juga membacanya dan kami tahu betapa Enjang ini bergumul pasti tidak mudah, ya. Tidak mudah untuk Enjang ya. Ya, dari apa yang Enjang utarakan di sini kami bisa menangkap mungkin suami daripada Enjang ini butuh sekali penghargaan. Butuh sekali dihormati gitu. Mungkin dia merasa dia tidak dihargai. Biasanya ada masa lalu. Ada masa lalu yang dia tidak dihargai. Sehingga dia seperti menuntut ya. Seperti menuntut penghargaan itu. Sepertinya suami dari Enjang ini belum pulih dari apa yang dia alami di masa lalu ya. Dan tentunya kami mengerti ini menjadi satu kesulitan yang besar ya buat Enjang ya. Tetapi hari ini karena kita tahu bahwa Allah itu yang mengasihi kita. Allah sudah mengasihi setiap kita, mengasihi suami daripada Enjang, mengasihi Enjang juga. Dan Allah adalah solusi bagi setiap permasalahan kita. Jawabannya ada di dalam Allah itu sendiri. Jadi Enjang, kami mengerti, kami juga memahami betapa capeknya Enjang, betapa setiap hari bergumul seperti itu. Tapi satu hal, Enjang harus menyadari, ada satu pribadi yang siap menolong Enjang. Ada satu pribadi yang begitu mengasihi Enjang dan sudah membuktikan bahwa dia sudah mati di kayu salib. Menunjukkan kasihnya. Untuk semua kelemahan kita. Bahkan ia menunjukkan kasihnya, membuktikan bahwa dia mau mati bagi kita semua. Dan khususnya bagi Enjang dan suami. Jadi saat ini yang bisa kami katakan kepada Enjang, mari Enjang datang kepada dia. Supaya dipenuhi dengan kasih. Iya, dipenuhi dengan kasih Sehingga Allah. Posisinya dengan suami dia memahami. Karena suaminya butuh kasih kan. Butuh kasih, butuh dihargai ya. Karena tadi di depan keluarga sendiri suaminya ingin Enjang tuh menghargai gitu, membuktikan gitu ya. Betapa menghormati suami. Jadi saat ini Enjang jangan berkecil hati. Mari datang kepada dia. Sadari betapa Enjang itu dikasih oleh dia. Yaitu Bapa di surga. Allah kita yang penuh kasih. Saat ini biarlah apa yang harus Enjang lakukan? Lari ke Tuhan, curhat sama Tuhan. Apapun keberadaan yang ada di dalam hatimu, unek-unek apapun, utarakan kepada dia, curhat kepada dia. Perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan sangat-sangat ingin untuk menolong Enjang, pasti sangat ingin dan sangat ingin suami dipulihkan. Itu kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Jadi saat ini Enjang, di tengah-tengah keletihanmu, di tengah-tengah mungkin kejengkelanmu, mari datang kepada Tuhan, curhat kepada Dia, dan percayalah bahwa Tuhan itu yang terlebih dulu mengasihi kita. Dia akan mengambil alih dan menyelesaikan segalanya bagi kita. Amin ya. Mungkin juga ada di antara sahabat yang baik yang mungkin mengalami kelelahan dengan pasangannya. Iya, kelelahan dengan pasangan seperti Enjang ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Tuhan. Percaya bahwa Tuhan solusi bagi kita. Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan adalah solusi bagi setiap masalah kita.
Dan kita tahu bahwa Dia sangat mengasihi kita. Mari kita datang kepada Ya, kita datang ke Tuhan ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu yang terkasih Enjang. Engkau tahu apa yang digumulkan selama ini oleh anakmu Enjang ini. Kami datang kepadamu bersehati, bersepakat. Kami berseru kepadamu. Karena firman-Mu berkata ketika kami berseru kepadamu, kepada nama Tuhan, Yesus Sang Juru Selamat, maka kami diselamatkan oleh-Mu. Hari ini kami berdoa. Kami minta keselamatan untuk pernikahan daripada Enjang dan suami. Dan khususnya kami minta Tuhan pemulihan bagi suami daripada Enjang. Dari rasa ketidakberhargaan, rasa ingin dihargai dan dihormati. Biarlah pribadi ini, suami daripada Enjang ini boleh berjumpa dengan Engkau. Engkau lawat dia dimanapun dia berada. Saat ini juga Roh Kudus menjamah hatinya. Roh Kudus memberikan kebenaran di dalam dirinya. Bahwa dia sudah dikasih dan sudah dihargai oleh Allah. Dan penghargaan yang daripada Allah itulah yang memulihkan dan menyembuhkan kami. Itu sebabnya hari ini kami dengan sepenuh hati kami percaya bahwa ketika kami berdoa, Engkau mendengar doa-doa kami. Dan Engkau menjawabnya dari surgamu yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. Itu sebabnya hari ini biarlah Enjang anakmu yang Kau kasih diberi kasih karunia. Diberi anugerah daripadamu untuk menerima kasih yang daripadamu. Sehingga kasih itu dapat memahami apa yang dialami oleh suaminya. Dan biarlah hari ini Enjang dipenuhi dengan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikirannya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sahabat yang baik yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Enjang. Demikian terjadilah segala sesuatu yang baik dan pengertian bahwa kami semua dikasih oleh-Mu. Itu yang menyembuhkan setiap kami dan memulihkan keluarga kami serta pernikahan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yang berikutnya ada DM yang masuk, kita akan bacakan dari Rinanti Adelina. Kita akan baca ya. Malam Pak dan Bu, selamat malam juga Rinanti. Berharap sedang menonton ya acara Terang Kasih ini. Saya bingung harus cerita ke siapa. Saya punya mertua yang selalu menyiksa saya. Tapi yang lebih menyedihkan lagi suami saya hanya diam dan tidak membela saya. Sakit hati saya mau pergi pun, tapi saya sudah tidak ada keluarga. Orang tua saya sudah meninggal dan saya anak satu-satunya. Sampai kapan saya harus menelan rasa siksa ini? Sampai lelah juga saya bicara dengan suami saya untuk membela saya. Namun tidak ada tindakannya. Ya Tuhan, tolong kuatkan hamba-Mu ini. Nanti terima kasih ya buat DM-nya dan juga ungkapan isi hatinya ya, bebannya yang saya kami kira ini sesuatu yang tidak mudah ya. Apalagi di anak satu-satunya anak satu-satunya sudah nggak ada keluarga lagi, dan tapi di sisi lain ini kesempatan untuk Rinanti mengalami kasih Tuhan. Karena Tuhan sangat peduli dengan orang yang diperlakukan tidak adil, dengan orang yang ditindas, dengan orang yang mengalami tekanan. Tuhan sangat peduli. Justru ini waktunya untuk Rinanti datang mendekat kepada Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Karena kita nggak bisa berharap orang itu berubah, orang itu mengerti kita. Hanya Tuhan yang bisa mengerti kita. Jadi situasinya adalah bukan yang di luar kita yang berubah, tapi kita dulu. Karena permasalahan itu bukan ada di luar kita, tapi di dalam kita. Apa yang terjadi dengan Yesus, Yesus juga mengalami banyak pertentangan, dihina, diperlakukan tidak adil. Tapi karena Yesus hubungannya dengan Bapa begitu dekat dan dipenuhi dengan kasih Bapa, sehingga responnya dan semua yang dilalui dia bisa melewatinya dengan bijaksana. Jadi Rinanti, pada saat seperti ini ada firman Tuhan berkata, Daud berkata, "Hai jiwaku, jangan kau sedih, hai jiwaku jangan kau takut. Berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah yang baik." Jadi inilah waktunya Rinanti untuk datang kepada Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga ketika Rinanti dipenuhi dengan kasih Tuhan, cara Rinanti merespon, berbicara, dan menghadapi mertua dan suami, pasti akan merubah suasana. Mereka akan melihat
Karena perubahan itu bukan dari orang lain, tapi perubahan dari diri kita dulu yang berubah. Ketika diri kita berubah, maka orang akan melihat perubahan itu, orang lain juga akan berubah ya. Silakan sayang. Ya, Rinanti, kami mengerti ya sebagai anak satu-satunya dan juga orang tua saya, orang tuanya sudah meninggal. Iya. Dan kita mengerti ya rasanya seperti tidak Sendirian. ada. Iya, sendirian. Sendirian. Tetapi Rinanti, ketahuilah engkau tidak sendirian. Iya. Ada Allah Bapa yang Amin. menyertai engkau dan Roh Kudus sebagai penolong bagimu. Jadi apapun yang engkau alami, ada Allah yang selalu bersikap penuh kasih sayang dan adil. Dan Dia yang menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita, itu firman-Nya bagi kita. Bahwa mari lari ke Tuhan, datang kepada Tuhan. Ini kesempatan. Ini adalah satu hal di mana tadi dikatakan ketika sudah tidak ada tempat untuk berlari, hanya kepada Tuhan kita berlari dan kita akan menemukan jalan keluar bagi semua masalah kita. Nah, nanti kalau hari ini lagi nonton, ya kita berdoa ya. Dan sahabat yang baik mengalami situasi seperti Ibu Rinanti ini, mengalami beban yang berat dalam keluarga, mari kita berdoa. Tuhan adalah Allah yang baik. Dia siap untuk menguatkan kita dan memenuhi kita dengan kasih-Nya. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa hari ini jamah Bu Rinanti. Biarlah hari ini hatinya yang sedang sedih, yang hatinya sedang galau ini disembuhkan, dipulihkan. Biarlah kasih Allah mengalir dan semua penderitaannya diangkat di dalam nama Yesus. Biarlah hari ini perjumpaan dengan Allah mengubah hatinya untuk dipenuhi dengan syukur dan kasih akan Tuhan. Sehingga Rinanti bisa mengampuni mertuanya, bisa mengampuni juga suaminya. Kami berdoa hari ini pemulihan terjadi dan kasih Allah penuh atas Bu Rinanti. Kami berdoa buat sahabat yang baik yang mengalami situasi yang seperti ini. Biarlah hari ini hatinya disembuhkan, dipulihkan. Dan kasih Allah memenuhinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_RTV. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat mengerti bahwa Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Yang pertama, kita harus mengerti dan menyadari bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa dan tidak tahu bagaimana mengasihi Allah yang sebenarnya. Oleh karena itu, kasih adalah bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua, Allah yang lebih dahulu mengasihi kita melalui Yesus yang mati di kayu salib untuk menunjukkan dan membuktikan kasih-Nya begitu besar kepada kita ketika kita masih berdosa dan belum sempurna. Jadi Allah yang lebih dahulu berinisiatif untuk memulai menunjukkan dan membuktikan kasih-Nya kepada kita. Yang ketiga, semakin kita menyadari dan mengerti betapa panjang dan lebarnya, betapa dalam dan tingginya kasih Allah kepada kita,
maka kita akan dimampukan untuk dapat meresponi kasih-Nya kepada kita sebagai ungkapan kasih kita kepada Allah. Nah sahabat yang baik, apakah engkau saat ini merasa seperti tidak dikasihi? Saat ini seperti engkau merasa sedang membutuhkan kasih Allah. Mari datang pada Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu. Persilakan Roh Kudus untuk mengalirkan kasih Allah ke dalam hatimu. Rasakan kasih-Nya sampai engkau merasa seperti sedang dipenuhi oleh kasih Allah. Biarkan Roh Kudus membuat engkau seperti tenggelam, direndam dan dipenuhi dengan kasih Allah yang lembut, yang indah, yang membuat engkau merasa damai dan penuhi dengan sukacita itu. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Bapa, sungguh hati kami bersyukur. Engkau begitu baik, yang sangat mengasihi kami, mau menerima kami apa adanya, dan sudah mengasihi kami jauh sebelum kami mengasihi Bapa. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk terus direndam dan dipenuhi dengan kasih Bapa. Maka kami dimampukan untuk dapat meresponi kasih Bapa, mengasihi Bapa, dan mengekspresikan kasih kami kepada Bapa melalui doa kami, pujian kami, penyembahan kami, dan segala aspek kehidupan kami, sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Sungguh indah yang Kau pikir